Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformers. Suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga akan senantiasa mengalami penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Memasuki bulan Februari, kita akan memulai tema yang baru, Love Interest. Harapan kami kita terus memahami dan mengalami kasih Tuhan yang tak bersyarat dan sempurna bagi hidup kita. Saya percaya kita semua antusias untuk mengalaminya bersama-sama. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Welcome. Hari ini mari naikkan syukur di hadapan Tuhan kita, sebab Dialah yang memimpin setiap kehidupan kita. Woo! Kami berikan pujian terbaik bagi Engkau Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kami bersyukur buat setiap kasih-Mu Tuhan. Mari nyatakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu,
syukurmu di hadapan Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan, sebab kami tahu hidupmu Engkau berikan bagi setiap kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi setiap kami Tuhan. Sebab di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Hari ini kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi setiap kami. Sebab Engkau yang telah menyerahkan hidupmu Tuhan, untuk menghapus setiap dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur, dan kami mau terus Tuhan meninggikan namamu. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my needs. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Come on, sing. I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Oh, I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus, I love
can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. 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 And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. I love you and I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We shout your praise, Jesus. We give you glory, Lord. We thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for
Kami percaya kami adalah milik-Mu Tuhan. Sebab karya penebus-Mu yang sempurna bagi setiap kami membuat kami percaya Tuhan bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena iman Tuhan. Dan kami mau terus percaya, kami mau terus menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Engkau yang lebih dulu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Kita ada di bulan yang kedua di tahun 2023, bulan Februari. Dan di minggu yang pertama ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema yang sepanjang bulan ini akan menjadi tema pembelajaran kita semua, yaitu love interest. Atau kalau dalam definisinya, love interest itu artinya a character in a film or story who has a romantic role often as the main character's partner. Satu tokoh dalam sebuah film atau kisah yang memiliki peran romantis seringkali ditempatkan sebagai kekasih atau pasangan dari tokoh utama. Definisi yang lain menuliskan juga a theme of or part of the plot in a story or film is mainly about love between two characters. Sebuah tema atau bagian dari sebuah jalan cerita, sebuah kisah atau film yang utamanya tentang hubungan kasih antara dua karakter. Nah, love interest akan menjadi tema sepanjang Februari ini dan tentunya kita tahu that the main character of our life, of the world, is actually Jesus Christ himself. Tokoh utama yang kita maksudkan tentunya adalah Yesus, dan yang menjadi love interest tentunya adalah bagaimana kita belajar kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan sebagai kekasih kita yang sejati. Nah, sepanjang bulan Februari ini akan ada hal-hal yang menarik, saya percaya ada beberapa sahabat juga yang saya minta untuk bisa berbagi buat kita semua dalam tema-tema seputar tentang hubungan, tentang kasih, baik itu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dalam sebuah pernikahan, hubungan dalam keluarga, maupun bicara hubungan sebagai respon kita kepada Yesus yang sudah mengasihi kita. Nah, minggu ini kita akan memulainya dengan sebuah tema yang disebut dengan A Love So Beautiful. Buat saudara yang mungkin fans K-pop, maksud saya K-drama, Anda mungkin pernah mendengar judul ini. Karena memang A Love So Beautiful adalah sebuah statement yang menggambarkan betapa indahnya sebuah kasih. Dan bukankah kita semua ini dalam kehidupan ini itu selalu dalam sebuah perjalanan untuk menemukan kasih yang begitu indah, yang tanpa syarat, yang tidak ditentukan oleh karena situasi atau kondisi tertentu, kasih yang tidak pernah mengecewakan kita. Dan kalau kita melihat dunia hari ini dengan semua hubungan yang rusak, antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, sahabat, partner bisnis, dan begitu banyak luka yang terjadi, entah itu orang-orang yang kita kenal maupun yang kita alami dalam kehidupan kita sendiri, tentunya buat kita mendengar A Love So Beautiful, yaitu kasih yang sempurna, akan menjadi sesuatu yang kita kadang-kadang pikir apakah masih ada kasih yang seperti itu. Dan tentunya kita bersyukur karena ada satu pribadi yang menjadi sumber dari kasih yang sempurna yang kita bisa selalu andalkan. Dan kita tahu itu adalah God's perfect love, yaitu kasih Tuhan yang sempurna. Nah, di minggu ini kita akan belajar bersama-sama dan saya berdoa supaya kita bisa bukan hanya mendengar, mengerti, tapi juga kita bisa mengalami pribadi Tuhan yang sempurna dan kasih-Nya yang sempurna juga buat kita semua. So, poin pertama yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah imperfect human being loved by perfect God. Manusia yang tidak sempurna tetapi dikasihi oleh Tuhan yang sempurna. Dan karena Tuhan itu sempurna, maka kasih-Nya juga sempurna. Coba mari kita renungkan sebentar bahwa Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi Anda dan saya. Dan kasih-Nya itu bukan karena apa yang kita bisa lakukan, kemampuan kita, prestasi, apa yang kita bisa lakukan.
Dia mengasihi kita for who we are. Karena siapa kita. Artinya yang dia kasih adalah pribadi kita yang penuh dengan ketidaksempurnaan tadi saya sampaikan, kekurangan, kelemahan, sebab bukankah dia yang menciptakan kita dari debu dan tanah. Dan dia karena mengasihi kita, dia juga memanggil kita dalam rancangan yang luar biasa. Sekalipun dia tahu ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan, begitu banyak kekurangan, dan bahkan mungkin ada banyak hal ke depan yang kita bisa lakukan yang bukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kasih yang demikian luar biasa sempurna, yang tidak bersyarat, yang menerima. Bukankah itu kasih yang dibutuhkan dan diharapkan oleh semua pribadi? Entahkah Anda percaya kepada Yesus atau belum percaya atau bahkan memilih untuk tidak percaya, kasih Yesus yang sempurna ini ada. Ini adalah sesuatu yang tersedia buat semua orang. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan karena orang tertentu, pribadi tertentu, kelompok tertentu, tapi dunia ini. Artinya semua manusia. Makanya ia mengutus anak yang tunggal yaitu Yesus supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kasih Tuhan yang sempurna ini tersedia, makanya buat kita semua. Dan bahkan untuk bisa dibagikan kepada siapa saja. Kasihnya itu tidak bersyarat dan kasihnya mengampuni. Kenapa dia mati di kayu salib? Karena dia mengasihi kita. Itu sebabnya dia bisa mengampuni dosa kita. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, seperti minggu lalu di minggu yang terakhir di bulan Januari, kita belajar bagaimana seringkali masa lalu kita, persoalan, trauma yang ada di masa kita, membuat kita berpikir, apakah saya ini layak untuk dikasih? Apakah benar saya masih bisa memiliki sebuah masa depan yang baik? Remember this, by giving us His perfect love, God shows us that we are worthy and loved by Him. Kalau kasihnya Tuhan itu sempurna dan itu diberikan buat kita, kita sedang ditunjukkan oleh Tuhan bahwa kita ini dianggap berharga. Bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Sebabnya kita mesti ingat bahwa dalam setiap keadaan atau situasi apapun, kita selalu bisa datang kepada Dia. Bahkan dalam situasi-situasi yang sulit sekalipun. Dan Dia tidak akan pernah berpaling daripada kita atau menolak kita. Firman Tuhan bahkan mengatakan dengan jelas, ketika kita mencari Tuhan, Ia berkenan untuk ditemui. Jadi apakah Anda adalah orang percaya jemaat Transformation Church maupun orang Kristen kebanyakan, atau bahkan siapapun yang mendengarkan pesan ini, Anda mesti mendengar sebuah kebenarannya bahwa kasih Tuhan itu sempurna buat kita semua. Entahkah hari ini kita mungkin sedang dalam situasi di mana kita mulai kehilangan harapan. Atau seperti yang menjadi tema di tahun ini, Victorious Faith. Mungkin Anda berkata bahwa saya tidak dalam situasi yang punya iman yang demikian luar biasa. Jangankan Victorious Faith, just merely faith, hanya iman saja, saya mungkin hari ini nggak cukup. Karena mungkin situasi yang sedang Anda hadapi, tantangan, masalah, the world around you, bukan sesuatu yang membuat Anda bisa percaya bahwa memang kasih Tuhan itu masih ada, kasih Tuhan itu sempurna. Tetapi justru dalam situasi yang seperti ini, Anda perlu terus mengingat. Justru kasih yang sempurna itulah yang membuat segala sesuatu jadi masuk akal. Bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah kejatuhan manusia, di tengah-tengah dunia makin hancur, kita memang tidak menaruh harapan pada itu semua. Karena itu semua akan datang silih berganti dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada, dengan kehancuran yang ada di sekitar kita. Tetapi justru pengharapan kita, karena kita bersandar dan bergantung kepada kasih Tuhan yang sempurna, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dan ini yang membuat kita tahu dan percaya bahwa kita nggak pernah sendiri. Banyak dari kita berpikir bahwa kita ini biasa-biasa aja. Ya, ketika ditanya apakah kita merasa kita ini special atau luar biasa, mungkin banyak dari kita akan berkata, not really gitu, enggak lah gitu. Satu sisi mungkin orang berpikir ya itu yang namanya rendah hati. Tapi di sisi lain kalau kita mau jujur, karena bukan soal rendah hati, tapi kita sendiri nggak terlalu yakin apa ya benar bahwa saya ini pribadi yang eksepsional, yang special, yang extraordinary gitu.
Karena kita ngerasa apa yang kita punya dan apa yang kita bisa lakukan biasa-biasa saja. Tapi saudara, Anda perlu tahu, kalau kita ini dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Originally made in heaven. Dan Tuhan menciptakan kita dengan sebuah purpose. Bukan karena sebuah kecelakaan, bukan hanya sebuah ketidaksengajaan. Tapi ada maksud yang Tuhan buat atau Tuhan beri ketika kita diciptakan. Bahkan dikatakan dia sudah melihat kita ketika kita bahkan masih ada kandungan. Bahkan sebelum kita dibuat, dia sudah menulis hal-hal yang luar biasa dari hidup kita. Kejadian 1 ayat 31 menuliskan ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, dia berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Very good. Bukan cuma sekedar baik, tapi sungguh amat baik. Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaan yang dia lihat sungguh amat baik. Bukankah itu artinya kita ini bukan hanya diciptakan oleh Tuhan dengan sebuah maksud yang luar biasa, tapi dikatakan ciptaan yang sangat baik. Mari ambil waktu sejenak ini untuk kita benar-benar merenungkan statement ini. Terlepas dari semua kekurangan, keterbatasan, tantangan, situasi yang kita hadapi hari ini. Saya berdoa Anda menerima sebuah penghiburan. Ada sebuah damai sejahtera seperti air yang mengalir, yang menyejukkan hati kita ketika kita menyadari bahwa kita sedemikian dikasihinya oleh Tuhan sampai-sampai Dia menciptakan kita dengan begitu luar biasa. Bahkan kasihnya itu membuat Dia peduli kepada hal-hal yang bahkan paling sederhana dalam hidup kita. Matius 10 ayat 30 menuliskan ekstrim. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Firman Tuhan mengatakan kepada kita kalau ada satu hal yang rambut kita yang jatuh aja dia tahu. Kita saja tidak tahu berapa helai rambut kita. Tapi Tuhan tahu. Tuhan yang tahu persis detail yang begitu rinci, yang begitu receh, yang begitu sederhana dalam hidup kita. Itulah gambaran kasihnya yang begitu luar biasa buat kita. Doa saya hari ini, kita semua boleh dikuatkan di tengah-tengah tantangan apapun. Bahkan di tengah-tengah krisis yang katanya akan menghantam tahun ini buat kita semua. Kita tahu kita masih punya pengharapan karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Tuhan yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Menciptakan kita, Anda dan saya, dengan unik dan luar biasa. Ketika kita sedang merenungkan ini, mari renungkan kalimat ini. You are God's masterpiece and God loves you. Bukan hanya kita ini diciptakan sebagai karya yang luar biasa, satu-satunya, tapi Tuhan mengasihi kita. Dan tahukah, saudara, yang kedua, kita ini diciptakan untuk sebuah hubungan dengan Tuhan. Ini yang saya sebut dengan a relationship of love. Sebuah hubungan karena kasih. Banyak dari kita suka bertanya-tanya, kenapa kadang-kadang kita berasa Tuhan tuh jauh? Kok kayaknya enggak? Kayak lagi diem-dieman, perang dingin. Seolah-olah kok kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Nah, saudara, saya mau kasih ilustrasi begini. Pernah nggak kita dengan pasangan, dengan sahabat, dengan siapapun, kita dalam sebuah situasi di mana kita berdebat atau dalam konflik, sehingga terasa ada sebuah distance, ada sebuah jarak. Not necessarily jarak secara fisik, ini bisa terjadi suami istri di rumah yang tidur di kamar yang sama, di ranjang yang sama, tapi ada sebuah jarak antara hati. Dan ketika kita dengan Tuhan tidak sejalan, ketika kita sedang melakukan kegagalan, kesalahan, dan tidak melakukan apa yang Dia kehendaki, distance di dalam hati kita dengan hati Tuhan bisa terbentuk. Dan kita tahu bukan karena Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi karena dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Saudara tahu kalau Tuhan cuma mau sekedar manusia yang konsisten dan konstan dan tidak pernah berubah, Dia ciptakan saja robot-robot yang dipencet tombolnya dan akan follow God whatever He wants. Tapi instead of itu, Tuhan memberikan kita free will, kehendak bebas. Sebuah kemampuan untuk memilih
Dan tahukah saudara bahwa free will adalah sebuah konsekuensi dari kasih Tuhan yang sempurna? Saudara renungkan kalimat ini baik-baik. Love without choice is not love. Kasih tanpa sebuah ruang untuk bisa memilih atau menentukan atau memutuskan bukan kasih. Itu disebut coercion atau sebuah paksaan. Seseorang dipaksa melakukan sesuatu oleh orang yang lain. And you cannot have any real relationship without choice. Tepat ketika saya dan Anda dipaksa untuk mengasihi seseorang atau terpaksa mengasihi seseorang. It's not actually love anymore. Bukan kasih lagi. Makanya ketika kita diberi kehendak bebas untuk bisa memilih pilihan kita. Bahkan untuk memilih tidak percaya dan mengasihi Tuhan. Itu justru bukti yang luar biasa. Bahwa Tuhan mengasihi kita dan dia merindukan sebuah hubungan kasih yang real dengan kita, manusia yang dia ciptakan. Makanya manusia pertama diberi kehendak bebas dan memilih untuk melakukan dosa. Dan sejak itu dosa masuk ke dunia, maut menguasai dan akhirnya membuat ada sebuah pemisah antara manusia dengan Tuhan yang menciptakan dia. Hubungan yang seharusnya baik yang ada pada saat itu menjadi rusak dan hancur. Anda dan saya mungkin berpikir, tapi saya mungkin tidak melakukan dosa besar atau dosa yang harusnya mendatangkan maut. Tapi firman Tuhan nggak pernah berkata ada dosa besar, dosa kecil. Jelas dituliskan bahwa upah dosa ialah maut. Bahkan ketika kita lahir dan besar, perhatikan anak-anak di sekitar kita. Kalau Anda punya anak, Anda tahu persis apa yang saya maksud. Tanpa harus kita ajari, naluri seorang anak ketika dia melakukan kesalahan adalah cenderung berbohong, tidak mengakui, mencari-cari alasan. Dan itulah bentuk-bentuk dari dosa yang kita miliki. Tahukah kita bahwa kata dosa itu datang dari sebuah bahasa Yunani yang artinya tidak tepat atau meleset dari sasaran. Kita bisa saja melakukan semua perbuatan baik. Bukankah semua manusia juga berusaha gitu? Semua keyakinan, kepercayaan mendorong untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi supaya kita bisa menjadi pribadi yang punya hubungan yang nyata, hubungan kasih dengan Tuhan, kita tuh mesti jadi pribadi yang sempurna. Baik pikiran, tindakan maupun perilaku. Pertanyaannya, possible nggak? Impossible, nggak mungkin. Bukankah upah dosa maut? Dan kita pasti melakukan dosa. Semua manusia berbuat dosa, kata firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa punya hubungan dengan Tuhan kalau begitu? Disinilah ada sebuah kebenaran yang saya mau kita semua ingat. Atau kalau Anda belum pernah dengar ini, biarlah ini jadi sebuah kebenaran yang Anda terima hari ini. God's perfect love can help us heal from our past and make sense of our present. Kasih Tuhan yang sempurna itu membuat kita bisa sembuh dari masa lalu kita, dosa, kesalahan, dan membuat apa yang kita sedang jalani ini jadi masuk akal dan sesuatu yang kita bisa terima. Sebab kisah maut karena dosa tadi belum selesai. Karena kita dikasihi Tuhan, kita bisa mengampuni diri kita sendiri karena Tuhan sudah mengampuni kita. Dalam situasi-situasi yang sulit, kita bisa menerima kekuatan. Bahkan ketika kita merasa kita nggak layak, Tuhan memberikan kita anugerah kasih karunia. Bukankah kita tahu anugerah itu artinya harusnya kita nggak layak menerima, tapi kita justru diberikan. Yang jadi persoalan adalah Tuhan kita itu adil. Itu sebuah kenyataan. God is love, God is just. Tuhan itu kasih, tapi Tuhan juga adil. Bagaimana dia mengaplikasikan atau menerapkan kasih yang sempurna dan keadilan yang sempurna pada saat yang sama. Kalau Anda dan saya manusia itu jatuh dalam dosa, maka upah kita maut. That's it. Tapi Tuhan mengasihi kita sempurna. Tapi keadilan harus ditegakkan. Dosa harus menerima hukuman yaitu maut. Dan disitulah Yesus hadir. Karena dia gak mau kita binasa.
Dia nggak mau keterpisahan kita dengan Tuhan itu terus ada. Makanya Yesus lahir, dia mati di kayu salib. Dan dia menanggung hukuman atas dosa dan pelanggaran kita. Sebab di atas kayu salib itu, keadilan Tuhan yang sempurna diterapkan. Bahwa hukuman atas dosa pelanggaran ditimpakan kepada Yesus. Sebagai ganti Anda dan saya. Dan di saat yang sama, kasih yang sempurna terjadi. Dia tidak mengizinkan kita yang menerima maut. Tapi dia sendiri mewakili kita dan menerima maut itu. Di atas kayu salib. Roma 5 ayat 8 menjadi sebuah pengingat buat kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. God loves us so much that He didn't wait for us to come to Him with our needs. He took care of it before we even realize we needed Him. Tuhan mengasihi kita begitu rupa sehingga Dia nggak menunggu untuk kita yang datang kepada Dia meminta apa yang menjadi kebutuhan kita, tapi Dia menanggungnya. Bahkan sebelum kita bahkan menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Makanya Dia mengasihi kita, Dia mati buat kita, Dia menebus hidup kita. Bahkan ketika kita masih berdosa dan tidak menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Dan kita bersyukur karena bukan hanya Yesus mati di kayu salib, tapi Dia bangkit pada hari ketiga. Artinya, kuasa kebangkitan yang Dia miliki hari ini Dia berikan kepada kita. Makanya kita perlu mengerti bahwa menerima pengampunan Tuhan itu adalah sama pentingnya bahwa kita sudah menerima kasih yang sempurna. Karena kita sudah dikasihi Tuhan dengan kasih yang sempurna, makanya kita bisa yakin dan percaya bahwa kita sudah diampuni. Karena kasih-Nya yang sempurna itu yang mengampuni dosa kita. Lalu kenapa kita harus mengakui dosa? Saudara, saya tahu confessing our sins can be very difficult. Bisa sangat sulit dan penuh tantangan. Ada ego, ada rasa malu dan sebagainya. But it is necessary for us to move forward and seek forgiveness from God. Ketika kita mengakui dosa kita, itu memberi kita sebuah kelegaan dan membuat kita bisa transparan di hadapan Tuhan. Makanya hal ketiga yang saya mau kita semua pahami adalah just knowing Jesus is not enough. Banyak orang tahu tentang Yesus. Pernah dengar, pernah tahu. Tapi sekedar tahu tidaklah cukup. Kita mesti percaya apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya. Dia mati buat semua orang. Dia mengasihi semua kita. Tapi kita perlu percaya kepada kasih-Nya. Bahwa Dia sudah mati buat kita. Bahwa Dia mengampuni dosa kita. Dan ketika kita percaya itulah kita mengalami apa yang sudah Dia berikan. Sama seperti kalau kita datang ke dokter dan didiagnosa penyakit tertentu. Dan dia berkata ini obatnya. Kita kan gak sembuh dan gak pulih hanya karena tahu obatnya ini. Ya, beberapa waktu yang lalu saya dengan istri kita akhirnya dapat gelar S2 karena kami terpapar COVID-19 lagi gitu. Bahkan kali ini serumah karena bersama 3 anak dan mama mertua kami, mama mertua saya maksudnya. Tentunya ketika khususnya mama sebagai orang yang sudah secara usia lebih senior, ada obat-obat yang harus dia minum. Kita percaya Tuhan menyembuhkan. Bahkan bisa juga lewat obat. Dan ketika obatnya sudah diberikan resepnya, mengetahui bahwa obat yang diperlukan adalah namanya ABCD, tidak menyembuhkan. Tapi waktu kita percaya artinya kemudian obatnya mesti dibeli, ditebus, dibayar harganya, dan kemudian diminum. That is trust. Anda dan saya tahu tentang Yesus,
bahwa dia mati di kayu salib, dia mengasihi kita. Tetapi sampai kita percaya dan berkata, saya menerima ini dan saya percaya bahwa anugerah keselamatan, kasih dan pengampunan itu saya terima. Disitulah baru keselamatan itu kita terima. Artinya kita dengan kata lain sedang berkata bahwa memang saya ini manusia berdosa. Karena saya berdosa makanya saya butuh pengampunan dosa. Dan itu sebabnya saya percaya kepada Yesus. Sebab dia satu-satunya yang berkata bahwa dia mati buat dosa saya, menghapus dosa saya, mengampuni dosa saya, dan menebus hidup saya. You need to agree with God that you need Him and that there is nothing you can do in your own strength to make up for your sin. Selama kita berkata bahwa saya tidak perlu Tuhan, saya bisa, saya mampu, maka kita nggak pernah benar-benar menerima kasih dan pengampunan. Sama seperti dokter yang tadi memberikan diagnosa, terus kita bilang, tapi saya nggak percaya kalau saya sakit, dokter ini dokter aja yang bikin-bikin gitu. Maka kita nggak akan pernah bisa membeli obatnya, memakan obatnya karena boro-boro membeli, kita bahkan tidak percaya dengan diagnosa dokternya. Disinilah hal pertama yang kita perlu hari ini. Kalau Anda di rumah, dimanapun Anda mendengar message ini, Anda belum pernah melakukannya. Anda belum pernah benar-benar mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengasihi Anda dengan kasih yang sempurna, yang mengampuni dosamu, menebus hidupmu, dan hari ini sudah bangkit dan memberi kita kuasa kebangkitan dan menyertai kita sampai hari ini. Hari ini saya mau mengajak Anda berdoa. Dan buat Anda yang mungkin sudah pernah melakukan ini, mengambil keputusan ini, tapi kemudian tidak lagi percaya atau menjauh dari Tuhan. This is also for you. Anda bisa membuat komitmen hari ini untuk kembali percaya kepada Tuhan. Yang dimanapun Anda berada dengan mata terpejam, ikuti saya berdoa kalau Anda mau percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu. Katakan, Tuhan, aku tahu aku manusia berdosa, aku melakukan semua yang aku bisa, tapi aku tahu tidak ada yang bisa menyelesaikan semua. Sebab aku percaya hari ini Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati menebus hidupku, mengampuni dosaku, dan menjadikan aku baru. Mulai hari ini dan seterusnya aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Dan biar Dia yang memimpin hidupku mulai hari ini sampai seterusnya di dalam nama Yesus. Kalau Anda mau melakukan doa yang seperti tadi saya sampaikan, dengan hati yang percaya, hati yang bertobat, selamat sebab Anda ada di dalam keluarga kerajaan Allah. Anda sudah menerima dan Anda percaya kepada apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dan disinilah the transformation journey begins. Perjalanan perubahan hidup kita dimulai. Karena percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak berarti lalu kemudian kita berubah tiba-tiba saja dalam semalam. It takes time. Ada sebuah proses. Tetapi yang instan adalah kita bukan lagi orang-orang yang harus menerima upah dosa. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan, diampuni dan tebus hidupnya. Tapi kemudian kita tahu bahwa hubungan kita sedang dipulihkan. Sudah dipulihkan. Dan kita bisa memulai sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan. Bahkan ketika ke depan kita berbuat dosa lagi, which is most likely akan terjadi, karena kita ini masih manusia yang punya kelemahan dalam daging, kita akan masih bisa dalam dosa. We can be assured that when we do sin and honestly seek forgiveness, we are forgiven. Not because we deserve it, but because of what Jesus has done for us. Jadi waktu nanti kita jatuh dalam dosa, gagal, kita bisa datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan, meminta ampun, mengakui dosa kita, dan kita tahu kita diampuni. Bukan karena kita ini layak menerimanya, tapi karena Yesus sudah mati di kayu salib, apa yang sudah dilakukan buat kita. Mazmur 103 ayat 12 menuliskan, sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Timur dan barat itu dua ujung yang berbeda sekali. Artinya tidak akan pernah bertemu kembali. Artinya pengampunan kita sudah kita terima. Pelanggaran kita dijauhkan, dosa kita dijauhkan dari diri kita. Roma 6 ayat 22-23 menuliskan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, buat kita yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimerdekakan dari dosa. Dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tadi sudah sampaikan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya hari ini kita menerima anugerah untuk kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita nggak lagi terikat oleh dosa, kita nggak lagi ada dalam kuasa dosa, tetapi kita sekarang bisa punya sebuah hubungan yang real dengan Tuhan yang Dia dari awal sudah rancangkan buat kita. Sebuah hubungan yang akan memberikan kita bukan hanya kekuatan untuk kita menjalani kehidupan kita hari dalam kebenaran, tapi sebuah janji akan kehidupan kekal yang Dia sudah sediakan buat setiap kita yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir yang saya ingin bagikan buat kita semua adalah we need to continue to work out our salvation. Filipi 2 ayat 12-13 terjemah sederhana Indonesia menuliskan begini. Karena itu saudara-saudari yang saya kasih, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya, sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup dengan cara yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan oleh Allah dengan takut dan gentar kepadanya. Dalam bahasa Inggris, work out your salvation. Jangan lakukan itu hanya ketika saya ada bersama dengan kalian, tapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak ada. Dengar baik-baik, karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Bukan saja kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan, diampuni dosanya, tapi Tuhan mendorong kita lewat tulisan Rasul Paulus untuk kita mengerjakan keselamatan kita. Apa maksudnya mengerjakan keselamatan? Artinya hidup dengan cara-cara yang seharusnya yang benar sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, yang diselamatkan. Dan luar biasanya kita mampu, kita ingin, kita bisa mengerjakan itu semua karena Tuhan yang memberikan keinginan kemampuan tersebut supaya kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Working out salvation is a process that requires dedication and determination. Memang mengerjakan keselamatan itu membutuhkan determinasi, keteguhan, dedication, kesungguhan hati. It's not something that we can do in one night. Gak bisa cuma semalam dan beres. Setiap kita perlu terus dengan tekun, sekalipun bahkan mungkin jatuh, bangkit kembali. Karena ada sebuah kerinduan untuk punya hubungan yang dekat, bahkan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada sebuah kehidupan di mana kita benar-benar percaya dan kemudian melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Sehingga kalaupun ada godaan, ada distraksi, ada hal-hal yang menggoda kita untuk keluar dari jalan Tuhan, kita semakin kuat dan gak berpaling kepada apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Makanya penting buat kita membangun hubungan lewat apa? Lewat doa, lewat worship. Bukankah pribadi yang punya hubungan dekat terbangun karena komunikasi yang dekat dan yang sering? Demikian juga Anda dan saya dengan Tuhan. Kita perlu terus membangunnya dalam kehidupan kita. So hari ini saya mau menutup dengan mengingatkan kepada kita semua 4 hal yang sudah kita belajar hari ini. Yang pertama bahwa kasih Tuhan yang sempurna tersedia buat kita semua, bahkan semua orang. Apapun yang terjadi di masa lalu kita, apapun yang sedang kita hadapi hari ini, itu tidak mengubah sebuah kebenaran bahwa Yesus sudah mati di kayu salib karena kasih yang sempurna yang menembus hidup kita. Tetapi yang kedua, kita perlu percaya untuk bisa menerima kasih-Nya yang tidak bersyarat dan sempurna dan anugerah yang sudah Dia berikan kepada kita itu. Supaya kita menerima pengampunan dosa, kita hidup merdeka dan kita bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kasih yang sempurna dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita perlu mengerjakan keselamatan kita, melakukan hal yang memang sepantasnya kita kerjakan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan yang sudah dibenarkan. Perlu dedikasi, perlu kesungguhan, perlu komitmen. Tetapi kita percaya dan kita tadi sudah dengar bahwa Tuhan yang sudah menolong kita, bahkan memberikan kita keinginan, dan Dia memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk melakukan apa yang jadi kehendak. Dan yang terakhir, percayalah bahwa waktu kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, semakin punya kedekatan dengan Tuhan, disitulah kita sadar bahwa kasih Tuhan yang memang sudah tersedia dari awal buat kita semua, itu yang memberikan sukacita yang sejati. A love so beautiful buat setiap Anda dan saya yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hari ini kami sungguh-sungguh boleh kembali diingatkan. Dan hari ini aku berdoa supaya dimanapun anak-anakmu berada, ada sebuah kehangatan kasih yang boleh mereka rasakan ketika mereka mendengarkan
kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pernyataan-pernyataan firman Tuhan ini, hati mereka boleh dikuatkan. Ada kehangatan kasih yang menguasai hati. Tidak ada lagi penuduhan, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ikatan. Tetapi yang ada adalah kasih, penerimaan, pengharapan. Karena kami tahu kasih Tuhan yang sempurna itu tersedia buat setiap kami, sudah diberikan oleh Yesus yang mati dan bahkan bangkit buat setiap kami. Biarlah mulai hari ini kami menjadi orang-orang yang hidup sebagaimana rancangan Tuhan, sebagaimana kehendak Tuhan. Dan bukankah kami ini adalah orang-orang yang sudah dikasih dengan kasih yang sempurna dan tidak bersyarat. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami semua boleh dikuatkan, ada penghiburan, kasih Tuhan boleh memenuhi hati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan setiap kami, setiap pribadi dimanapun mereka berada, supaya kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the Lord. Thank you Pastor Bambang buat sharing dan pengajaran firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan saya percaya sudah memberkati kita semua. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, ibadah onsite TC akan diadakan di setiap hari Minggu jam 10 di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan di waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Persembahan dan investasi iman dapat disampaikan melalui rekening berikut ini. Sekarang, sebelum kita mengakhiri online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki bulan Februari dan saya berdoa ada pengharapan, ada kekuatan untuk kita boleh terus melanjutkan hari-hari kita ke depan. Karena kita tahu kita ini orang-orang yang sudah dikasihi tanpa syarat dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sebelum kita mengakhiri ibadah online, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik
dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kasih yang sempurna, tidak bersyarat dan tersedia buat setiap kita yang percaya kepadanya, dan persekutuan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hanya dalam nama Yesus, bila setiap kita percaya, bersyukur dan bersuka cita karena kasih yang sempurna yang sudah kita terima. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God loves you. God bless you.